Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai database dari aplikasi rental mobil yang telah kami buat. Database ini terdiri dari 4 tabel. Yang pertama, tabel detail transaksi. Yang kedua, tabel mobil. Yang ketiga, tabel user. Dan yang keempat, view transaksi. Mungkin kita mulai dari yang pertama, yaitu tabel detail transaksi. Ini merupakan structure dari tabel detail transaksi. Pertama, ID transaksi menggunakan tipe data integer dan dia auto increment, berarti naik secara otomatis. Kemudian kedua, ID mobil ini sebagai index, ini primary key ya, karena ada tanda kunci emas di sini. Tipe datanya jika ID mobil integer, tanggal pesanan kita pakai date dan juga tanggal bayar. ID usernya integer, jumlahnya 11 panjangnya. Tanggal sewa, tanggal akhir sewa, dan tanggal balik menggunakan tipe data date. Dendanya dia desimal dan juga total juga desimal karena mencantumkan uang. Statusnya integer. Yang pertama di sini bukan ID transaksi, tipe datanya integer dan auto increment, jadi dia tergenerate otomatis saat ada transaksi atau pesanan baru yang muncul. Kemudian yang kedua yaitu ID mobil. Ini berasal dari tabel mobil yang juga tergenerate otomatis, yang tipe datanya integer dan juga auto increment jika ada mobil baru yang dimasukkan ke data. Tanggal pesanan yaitu tanggal dipesannya mobil oleh customer. Kemudian tanggal bayar yaitu tanggal customer tersebut membayar pesanannya. ID user yaitu ID customer yang memesan mobil tersebut. Kemudian tanggal sewa, tanggal mulai meminjam mobil oleh customer. Tanggal akhir sewa yaitu tanggal harusnya mobil itu dikembalikan sesuai yang dia minta di awal. Kemudian tanggal balik yaitu tanggal jika mobil tersebut telat dikembalikan. Denda merupakan total nilai atau denda yang harus dia bayar jika dia mengembalikan mobil telat. Total yaitu jumlah total yang harus customer bayar dari uang peminjaman ditambah denda. Status, jika status di sini 1 berarti mobil sudah dipesan namun belum dibayar oleh customer. Untuk status nomor 2, jika 2 maka mobil tersebut sedang dipinjam. Kemudian jika status 3 berarti mobil sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh customer. Jika statusnya 4 maka mobil tersebut statusnya telat. Ini merupakan tabel kedua yaitu tabel mobil. Berikut strukturnya. Yang pertama ID mobil yang menjadi primary key, dia auto increment jadi naik secara otomatis. Kemudian yang kedua nama mobil, ini menggunakan tipe data varchar, panjangnya 225. Brand juga sama, tipe datanya varchar, panjang juga 225. Deskripsi mobil menggunakan teks, dan kapasitas mobil menggunakan integer, panjangnya 11. Kemudian data mobil dibuat, jadi data tanggal mobil baru dimasukkan yaitu menggunakan date time. Kemudian berikut ID mobil yang tadi jenis auto increment, menggunakan auto increment jadi naik secara otomatis. Nama mobil, kemudian brand, deskripsi mobil yang tadi menggunakan tipe data teks, kapasitas mobil, isi mobil tersebut dapat menampung beberapa penumpang, kemudian tanggal jenis mobil ini dibuat. Yang ketiga ini merupakan tabel user. Kelihatan banyak ya. Yang pertama ID user menggunakan tipe data integer, panjangnya 11, dia menggunakan auto increment naik secara otomatis. Username, nama user, nick, email, dan juga telepon menggunakan tipe data varchar namun panjangnya berbeda-beda. Kemudian jenis kelamin menggunakan char. Alamat, password menggunakan teks. Level menggunakan enum atau pilihan yaitu 1, 2, 3. Jika 1 ini merupakan admin, jika 2 merupakan petugas, yang ketiga ini user biasa atau customer. Isinya berikut. Ini masih saya buat 2 ID usernya.
username-nya admin, coba user sama, username juga nama user, email, telepon sama. Nah, ini di sini levelnya beda. Jika admin levelnya dia 1 dan jika user dia levelnya 3. Dan yang terakhir di sini merupakan view transaksi. Jadi view ini saya jelaskan untuk mengambil data secara cepat yang berasal dari sinkronisasi atau gabungan dari beberapa tabel. Jadi di sini ada ID transaksi. ID transaksi ini berasal dari tabel detail transaksi. Kemudian nama mobil ini berasal dari tabel mobil. Dan sedangkan yang ini juga berasal dari tabel detail transaksi. Dan nama user ini merupakan dari tabel user. Jadi view ini merupakan gabungan data yang ingin ditampilkan. Jadi data yang ingin ditampilkan hanya ingin ditampilkan, kita ambil dan kita masukkan ke view transaksi. Strukturnya sama seperti 3 tabel sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan, ini hanya merupakan gabungan dari beberapa tabel yang telah saya jelaskan tadi, namun datanya hanya yang ingin kita tampilkan. Ya, dan ini merupakan desain dari relation atau hubungan antar tabel di database DB rental mobil V2. Di sini untuk hubungan dari tabel user ke tabel detail transaksi, jenis hubungannya yaitu one to many, yaitu ID user ke ID user yang ada di tabel detail transaksi. Artinya satu user dapat melakukan beberapa transaksi. Kemudian untuk jenis hubungan dari tabel detail transaksi ke tabel mobil, jenis hubungannya yaitu many to one, artinya satu ID mobil dapat digunakan untuk beberapa transaksi. Mungkin sekian penjelasan mengenai database aplikasi rental mobil. Sekian dan terima kasih.